Siska Pratiwi 410. Iya, ini dia. Op, op, op. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini sudah bangun ya materi kita? Sepertinya malam tadi tahajud banyak banget. Tahajudnya banyak ini. Masya Allah. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat. Siska sendiri gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Kampung Cana. Alhamdulillah Iksana aman. Tapi di sini masih work from home. Mungkin sama ya seperti di Patani. Patani juga sekarang udah bisa buka katanya. Beberapa udah bisa keluar masuk ya? Udah bisa keluar masuk betul? Belum. Masih di asrama. Masih di asrama. Oke, ini udah steady nih? Udah steady ya? Oke. Baik, kembali kita ingatkan kepada teman-teman yang mau bertanya, baik itu seputar kehidupan di Thailand, gimana Muslim di Thailand, gimana sih Kak Siska kok bisa sekolah sambil mengajar di Thailand, terus mau nanya, gimana sih Kak Siska bisa dapat beasiswa, ada nggak untuk S1, S2, S3, dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Kami undang para penonton untuk dapat bergabung bersama kami. Silahkan komen dengan pertanyaan-pertanyaannya atau saling say hi, baik di Instagram saya maupun di Instagramnya Siska. Karena insya Allah dalam 40 menit ke depan kita bakal menemani hingga sebelum sholat zuhur ya, hingga sebelum sholat zuhur. Bukan hingga sebelum makan siang, tapi hingga sebelum sholat zuhur insya Allah. Oke, selamat datang kita ucapkan juga kepada Samudra Al-Fahira yang baru join ini nih. Baik. Beberapa teman mungkin ada yang belum tahu ya, Kak Siska ini siapa sih gitu. Siapa sih Kak Siska? Kok gimana sih gitu. Jadi daripada saya perkenalkan panjang kali lebar, langsung saja kita tanya-tanya kepada kakaknya langsung. Kami persilakan Kak Siska untuk memperkenalkan diri, gimana keadaannya sekarang, gimana pekerjaannya sekarang, aktivitasnya sekarang. Nanti kita akan mulaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Oke, silakan Kak Siska, perkenalkan diri dulu. Jadi selamat Jadi nggak ada. Jadi pakai bahasa Ocu Buli ya? Kamu bisa nggak bahasa lucu? Oke, bahasa Ocu kita pakai bahasa Ocu, bahasa Melayu, pakai bahasa Indonesia juga. Oke, perkenalkan saya dari Thailand yang saat ini sedang nonton. Nah, saya Siska Pratiwi. Siska. Tapi kalau jadi nama cantiknya Ika. Oh, Ika, baru tahu. jadi gampang orang gampang. Terus ini sales Prince of Songkla University di tempat lokasinya. Sudah di semester 4 di bulan April itu kan ada final defense akhir. Jadi tertunda akhir bulan doanya. Amin, insyaallah. Tunda ya. Jadi begitu. Jadi harus tetap stay di masa COVID ya, nggak boleh berada di kampus. Siap. Oh ya, Siska sendiri ini lagi di asrama ya? Iya, di asrama. Wah, jadi tinggalnya menetapnya di asrama nih? Iya, di asrama di dalam kampus. Oh, asrama di dalam kampus. Tuh, sekali lagi ini untuk yang teman-teman baru bergabung, namanya adalah Siska, panggilan cantiknya Ika katanya. Kemudian ini asli Gadih Ocu, Uang Ocu Dayen. Oke, dari Kampar. Dan Siska ini sedang di semester 4, bakal mau defense tesisnya. Mohon doanya bagi teman-teman supaya Siska bisa segera defense karena beberapa sidang itu ditunda ya. Karena ya memang Thailand salah satu negara yang terdapat
terkena dampak wabah COVID ini sendiri. Dan salah satu dampaknya bagi Siska, bagi kita semua adalah banyaknya kalender-kalender pendidikan yang ditunda. Nah, baik, itu sedikit cerita-cerita ya. Oke, boleh. Suaranya boleh. Suaranya masih mantul ya? Oh, suaranya, guys, coba pakai headset. Suaranya mantul-mantul. Wah, mantul-mantul. Kayaknya mantul-mantul ya, bagus untuk dijadiin main basket berarti. Bentar ya, kita coba perbaiki suaranya dulu. Iya, halo tes. Halo tes. Dari Siska. Dari Siska sudah. Suara Siskanya mantul-mantul. Dari Rido sepertinya. Oh, berarti dua-duanya. Baik, saya coba pakai headset dulu. Ini mantul-mantulnya kayak main bola aja. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siska dengar suara dari sini? Suara Siska dengar? Dengar. Jelas? Suara Bang dengar ya? Dengar. Masih mantul tidak ya? Oke. Masih mantul, teman-teman? Atau mantulnya sudah mantap betul? Dari Suhaila join. Wah, ini Syekh kita yang semalam juga join, Ustadz Syekh Syadat. Itu Kak Suhaila. Oke, lanjut lagi. Oke. Oke. Itu Suhaila temannya ini ya, temannya Siska ya? Yes, tidak mantul. Oke. Oke, alhamdulillah dari Samudra katanya sudah tidak mantul. Terima kasih atas review suaranya. Baik, lanjut. Ini gini sis, kan kita tahu nih Siska ini dari Kampar. Jadi Kampar kemudian kuliah di UIN Fakultas Dakwah, ngambil jurusan ilmu dakwah kan? Betul? Yes, manajemen dakwah. Manajemen dakwah. Kemudian selesai di situ dengan predikat cum laude. Wah, pemuncak fakultas. Kemudian kok bisa pindah ke Thailand, ngambil S2 manajemen pendidikan? Nah, coba diceritain dong ke kita. Ini mau diceritain semua atau gimana? Soalnya kalau diceritain, nggak habis 2 hari nih. Masya Allah, nggak habis 2 hari ya. Kasihan kota-kota para pendengar. Jadi gini aja, ceritain gimana cerita dari memilih jurusan di UIN, kemudian kuliah di UIN, singkatnya aja dulu sampai bisa masuk S2 di Thailand. Ntar kita jabarin, atau misalnya ada teman-teman nih yang udah mulai bertanya nih. Oke, baik. Nah, jadi saya itu dakwah di UIN gitu. Jadi selama kuliah sih bukan pinter-pinter banget, tapi emang intinya tuh waktu kuliah itu karena emang keadaan yang memaksa saya mengharuskan diri untuk lebih bersungguh-sungguh seperti itu semasa kuliah. Dan alhamdulillah itu di jurusan manajemen dakwah itu dosen-dosennya itu juga sangat mendukung. Dosen-dosennya, jurusannya sangat mendukung kreativitas saya dan masa itu gitu. Jadi saya itu lebih tepatnya lebih tepat tidak saya katakan mahasiswa aktif, tapi saya katakan saya mahasiswa gila. Wah, gila macam mana tuh? Cuma, no tuh cu, gadih gila. Jadi ketika dosen sendiri itu ketika memperkenalkan ke adik-adik itu mereka bilang, perkenalkan ini kakak kalian Siska mahasiswa paling gila di Fakultas Dakwah. Nah, itu. Wah. Jadi, paling gila ya? Iya, paling gila banget gitu. Jadi emang karena kondisi kali ya Bang, kondisi keluarga, kondisi diri sendiri, kondisi lingkungan gitu mengharuskan untuk lebih belajar giat, lebih bersungguh-sungguh gitu. Jadi emang itu sih tujuan moto itu memang saya katakan untuk ibu gitu. Jadi ketika saya melakukan sesuatu itu ketika saya mulai ngedown, ketika saya mulai malas, saya selalu ingat oh iya ibu saya aja tidak pernah lelah bla 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 macam gitu. Jadi membuat saya lebih termotivasi setiap harinya gitu. Nah, bahkan kalau di bangku perkuliahan karena dosen yang sangat tadi dosen yang selalu kritikan, saran, saya juga lebih giat gitu. Saya yakin kamu bakalan sukses, kamu akan seperti ini gitu. Jadi emang masa kuliah itu saya lebih sedikit aktif, lebih gila, banyak gilanya sih sebenarnya. Saya mengikuti semua organisasi, tapi kuliah itu tetap menjadi tujuan utama gitu. Jadi kuliah saya tidak pernah terlambat, tugas saya tetap on time gitu. Jadi organisasi saya mengikuti semua
organisasi baik internal maupun eksternal gitu. Karena itu saya banyak belajar dari organisasi kayak kan diri saya sendiri gitu. Selain itu pada masa kuliah itu karena saya sebagai manusia yang lemah, jadi waktu itu saya mudah sekali ngedown gitu. Jadi saya mencoba mengikuti berbagai kegiatan motivasi yang kata orang itu bacot gitu, tapi tidak menurut saya. Karena dari motivasi itu, dari kegiatan motivasi itu membuat saya lebih menjadi orang gitu loh. Jadi orang, oke. Seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan motivasi itulah yang selalu saya ikutin dan nggak pernah absen gitu. Jadi dari situ dan hingga saatnya saya dapat beasiswa. Nah, perjuangannya luar biasa sih memang kuliah di masa S1 gitu. Jadi harus banting tulang ya. Emang saya dapat bantuan dari kayak it's not really enough for me. Makanya saya harus banting pulang jam 12 malam, harus jual ini, harus jual itu. Bahkan saya rela ngerjain yang kadang itu dimarahi oleh dosen sendiri gitu. Jadi emang perjuangannya luar biasa banget gitu. Jadi semasa kuliah itu pun memang gak mudah ya. Aduh mau nangis. Ya, ini banyak banget poin-poin menarik dari Siska yang bisa kita ambil ya. Satu, bahwa beliau ini orangnya tuh mudah down, tapi juga mudah terinspirasi gitu. Salah satu inspirasinya adalah dari ibu Siska ya. Siska juga aktif berorganisasi, juga aktif ikut dalam seminar-seminar motivasi, dan memang eager ya gitu Siska ya. Itu tuh kayak nerima semangat sama orang tuh, jadi kita kayak hidup juga gitu. Jadi pengen juga. Jadi emang dulu itu waktu main sih, pas bahkan teman ngajakin ayo ke sini. Jadi karena saya menghemat duit, saya cuma katakan saya ada organisasi, saya ada ini. Bahkan saya untuk menghemat duit Bang agar bisa kuliah, agar bisa beli buku, agar bisa beli yang lainnya, saya itu bawa nasi ke sekolah. ke kampus. Ke kampus maksudnya. Masya Allah. Bawa nasi ke kampus. Tapi bawa lauknya juga kan? Bawa lauknya juga. Oke. Emang mungkin hemat sih ya dulu tuh. Iya, Masya Allah. Ini nih bagi teman-teman nih yang masih sering main-main ke kafe, bareng temannya hangout, koro-koro, karaokean, nih contoh adik kita, teman kita. Demi menghemat, demi untuk melanjutkan biaya kuliah, adik kita bahkan mau menghemat banyak dari pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting digunakan untuk yang kuliahnya. Salut untuk Siska satu sisi. Oh ya Siska, kita dengar Siska jangan lupa di like, subscribe, and comment. Setiap hari menginspirasi.